Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat, semangat belajar juga tentunya. Senang sekali Pak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita kali ini. Adik-adik, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai bilangan berpangkat pecahan atau yang lebih dikenal dengan bentuk akar. Pada video kali ini kita akan membahas operasi bentuk akar. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, menyederhanakan bentuk akar, kemudian yang kedua adalah sifat-sifat bentuk akar, kemudian yang ketiga nanti kita akan menyederhanakan bentuk akar khusus. Nah, adik-adik langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Nah, adik-adik sebelum masuk menyederhanakan bentuk akar, kakak ingin membawa dulu ke bilangan berpangkat. Kita review dulu sedikit bahwa 1 kuadrat itu nilainya adalah 1 ya adik-adik. Kemudian 2 kuadrat itu adalah 4 ya adik-adik. Kemudian 3 kuadrat itu adalah 9, 4 kuadrat itu adalah 16, kemudian 5 kuadrat itu adalah 25, 6 kuadrat itu adalah 36, 7 kuadrat itu adalah 49, 8 kuadrat itu adalah 64, kemudian 9 kuadrat itu adalah 81, 100 kuadrat itu adalah 10 kuadrat itu adalah 100 adik-adik. Nah, adik-adik kenapa kakak membawa ke sana terlebih dahulu? Kakak ingin mengingatkan bahwa akar itu adalah kebalikan dari kuadrat. Jadi kalau misalnya kita punya bilangan seperti ini adik-adik, akar dari 4 itu berapakah nilainya? Bentuk sederhananya berapa? Nah, akar dari 4 kita lihat di sini, ini 4 itu adalah 2 kuadrat, maka akar dari 4 adalah 2 adik-adik. Jadi bilangan pokok 2 ini itu adalah akar dari si 4. Jadi akar dari 4 adalah 2. Nah, ini kita gunakan untuk menyederhanakan operasi bentuk akar. Jadi kalau kakak punya akar dari 8, ini kan tidak ada di sini 8 ya adik-adik, yang ada 1, 4, 9, 8 tidak ada. Lalu berapakah akar dari 8? Akar dari 8 itu kita gunakan bentuk akar yang sudah ada adik-adik ya. Jadi akar dari 8 ini kita pecah adik-adik seperti ini ya. Jadi kita buat 8 itu berapa kali berapa yang menghasilkan 8, yang salah satunya ada dalam bilangan berpangkat ini ya. Nah, misalnya begini adik-adik, 8 itu adalah 4 itu kan ada akarnya ya adik-adik, 4 ada akarnya. Jadi kita gunakan 4 kali 2, 4 kali 2 kan 8 ya. Nah, 4 ini kan bisa diakarkan, 2 tidak bisa diakarkan. Yang penting salah satunya itu bisa diakarkan. Boleh dua-duanya bisa diakarkan, tapi paling tidak salah satunya bisa diakarkan. Nah, karena 8 itu adalah 4 kali 2, 4 itu bisa diakarkan. Karena akar 4 adalah 2, maka ini kita bisa selesaikan, kita sederhanakan adik-adik. Sama dengan, ini bisa kita uraikan. Akar 4, ini kan akar 4 dikali akar 2. Jadi masing-masing bisa dilepaskan adik-adik. Jadi akar 4 kali 2 ini menjadi akar 4 dikali akar 2. Seperti ini ya. Nah, akar 4 kan nilainya ada adik-adik. Akar 4 nilainya adalah 2. Maka ini bisa kita selesaikan menjadi akar 4 itu adalah 2 kali akar 2 tidak ada adik-adik. Ya, akar 2 tidak ada. Akar 2 bukan 1 ya, karena 1 kali 1 itu 1. Ya, jadi ini tetap akar 2. 2 kali akar 2 maka dituliskan 2 akar 2 adik-adik. Jadi bentuk sederhana dari akar 8 itu adalah 2 akar 2 adik-adik. Nah, sekarang bisa nggak adik-adik sederhanakan berapakah bentuk sederhana dari akar 12 adik-adik? Caranya sama ya. Jadi kita tetap ubah 12 itu menjadi berapa kali berapa, yang salah satunya bisa diakarkan. Kira-kira berapa adik-adik? 6 kali 2, bukan ya? 6 tidak bisa diakarkan karena 6 kan tidak ada di sini ya. Oke.
Berarti kira-kira berapa? Kita gunakan 4 lagi ya. 4 kali berapa? 4 kan bisa diakarkan ya. Akar dari 4 adalah 2. 4 dikali 3 ya. 4 dikali 3 adalah 12. 4 bisa diakarkan, 3 tidak bisa diakarkan. Maka ini boleh kita sederhanakan menjadi, kita uraikan ya. Akar 4 dikali akar 3 ya. Akar 4 itu nilainya adalah 2 dikali akar 3, tidak ada nilai bulatnya ya, tidak ada bilangan bulat yang memenuhinya. Maka ini hasilnya 2 dikali akar 3, 2 akar 3. Jadi akar 12 itu bentuk sederhananya adalah 2 akar 3 adik-adik. Nah, sekarang bagaimana kalau kakak punya akar 18? Nah, kira-kira bagaimana menyederhanakannya? Ya, kira-kira berapa kali berapa yang kita gunakan? 6 kali 3 nggak bisa karena 6 tidak ada di sini ya. 1 kali berapa? 4 dikali berapa? Nggak bisa, berarti 9 ya. 9 kali 2 ya, 9 kali 2. 9 kan bisa diakarkan ya. Berarti ini kita uraikan kembali menjadi akar 9 dikali akar 2 ya. Akar 9 itu berapa? Akar 9 adalah 3. Berarti 3 dikali akar 2 tidak ada bilangan bulat yang memenuhinya. Maka 3 kali akar 2 adalah 3 akar 2. Jadi bentuk sederhana dari akar 18 adalah 3 akar 2. Nah, adik-adik, begitulah cara menyederhanakan bentuk akar. Jadi kita tetap menggunakan prinsip dari bilangan berpangkat di sini ya. Jadi dalam hal ini kita gunakan bilangan berpangkat 2 untuk menentukan berapakah bentuk sederhana dari sebuah bentuk akar. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut dengan sifat-sifat dari bentuk akar. Kita mulai dari sifat yang pertama adik-adik, seperti ini. Jika ada A akar B ya, A akar B ditambah dengan C akar B. Adik-adik bisa perhatikan yang sama apanya? Akar B ya. Jadi yang sama adalah akar B. A dan C boleh berbeda, boleh sama, tapi yang harus sama adalah akar B-nya ya. Nah, karena akar B-nya sama-sama punya akar B, jadi kakak kumpulkan saja seperti ini adik-adik. Ya, akar B-nya sama, akar B-nya kakak tulis di luar. Jadi satu saja akar B-nya. Ya. Jadi seperti ini. Akar B-nya sama, maka akar B-nya kakak tulis di luar. Ya. Nah, yang tidak sama kita kumpulkan. Ya, yaitu si A kemudian tambah C. Jadi, kalau ada A akar B ditambah C akar B sama-sama akar B, maka akar B-nya dituliskan satu saja. Maka yang selebihnya dijumlahkan. Ya, jadi ini adalah sifat yang pertama adik-adik. Ya, contohnya seperti ini. Ya, misalkan kita punya 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, adik-adik perhatikan bahwa ini sama-sama punya akar 3 ya. 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, kalau seperti ini, maka kita menjumlahkannya, tuliskan dulu seperti ini. Ya, karena sama-sama punya akar 3, maka akar 3-nya kita tulis di belakang. Ya. Nah, sekarang yang sisa siapa? Kalau akar 3-nya sudah kita ambil, maka yang tinggal adalah 2 kemudian tambah 5 adik-adik ya. Jadi akar 3-nya kita kumpulkan, jadikan satu saja di belakang, maka yang tertinggal adalah 2 ditambah 5. Nah sekarang 2 ditambah 5 ini kita selesaikan. 2 ditambah 5 hasilnya 7 ya adik-adik. Jadi ini 7 akar 3. Jadi menjumlahkan 2 akar 3 dengan 5 akar 3, yang dijumlahkan cukup angka di luar akarnya saja. Jadi angka yang di dalam akar itu tidak berpengaruh. Ya, jadi 2 di akar 3 ditambah 5 akar 3 itu menjadi 2 tambah 5 adalah 7. Akar 3-nya tetap ada tapi hanya 1. Jadi 7 akar 3.
Seperti itu adik-adik. Oke, hal yang sama adik-adik apabila ini merupakan pengurangan ya. Jadi kalau ada A akar B dikurang C akar B, sama juga ya, bedanya hanya pengurangan, maka ini juga caranya sama. Akar B-nya ditulis di belakang, kemudian sisanya dituliskan di dalam kurung. A kemudian dikurang C ya. Jadi ini adalah sifat yang kedua adik-adik ya. Nah, boleh kita ambil contoh yang ini juga ya. 2 akar 3 dikurang 5 akar 3. Kira-kira hasilnya bagaimana ya? Sama, karena sama-sama memiliki akar 3, maka akar 3-nya kita tuliskan di belakang akar 3. Maka yang sisa adalah 2, kita tuliskan di dalam kurung, kemudian kurang, kemudian 5 ya. Kemudian ini kita selesaikan. 2 dikurang 5 itu adalah negatif 3 ya adik-adik, karena 2 dikurangi 5 itu adalah negatif 3, yang ini tetap akar 3. Jadi caranya sama saja pada sifat yang pertama dengan sifat yang kedua. Kita lanjut dengan sifat yang ketiga adik-adik. Sifat yang ketiga kita ambil dari yang di sini tadi, yang menyederhanakan bentuk akar ini ya. Nah, misalnya seperti yang ini adik-adik, 4 kali 3, akar dari 4 kali 3 diurai menjadi ini ya. Maka itu berarti kalau kita punya akar A dikali B, di dalam akar ada perkalian A kali B, maka ini bisa diurai menjadi akar A dikali akar B. Jadi masing-masing akarnya dikeluarkan ya, akar A kemudian dikali dengan akar B. Jadi akarnya jadi berpisah seperti ini. Atau sebaliknya, kalau ada akar A dikali akar B seperti ini, maka boleh disatukan akarnya jadi 1, isinya menjadi A kali B ya. Ini adalah sifat yang ketiga adik-adik ya. Kita ambil satu contoh ya adik-adik. Misalnya yang ini saja tadi, akar 18 adik-adik. Akar 18 itu boleh kita urai menjadi akar 9 kali 3. Nah, akar 9 kali 3 ini boleh kita pecah menjadi akar 9 dikali akar 3. Nah, akar 9 itu adalah 3, sementara akar 3 tidak ada bilangan bulat yang memenuhi, maka ini menjadi 3 akar 3 ya adik-adik. Jadi sifat yang ketiga ini kalau ada perkalian di dalam akar, maka perkalian itu boleh diurai dengan membuat masing-masing unsur yang dikali itu di dalam akar. Nah, adik-adik, apa akibat dari sifat yang ketiga ini? Itu akan muncul pada sifat yang keempat adik-adik. Nah, sifat yang keempat begini. Apabila ada akar A dikali dengan dia juga akar A. Ya, ingat akar A dikali akar A itu berarti sama dengan akar dari A dikuadratkan. Ya, atau akar A kali A. Atau boleh juga ditulis dengan akar A kali A, mengikuti yang ini ya. Jadi boleh disatukan di dalam akarnya, berarti akar A kali A. Atau ini nanti akan menjadi akar dari A kuadrat. Ya, nah yang seperti ini ya, kuadrat dengan akar boleh habis, kuadrat dengan akar boleh habis, maka nanti akan menghasilkan nilai A. Jadi akar A dikali akar A, langsung saja nilainya nanti akan menjadi A. Ya, jadi kalau ada dua akar yang sama diperkalikan, maka hasilnya tinggal unsur yang di dalam akar itu. Ya, ini adalah sifat yang keempat adik-adik. Nah, kita beri contoh, misalnya akar 2 dikali akar 2, maka ini langsung saja nilainya 2 adik-adik, karena sama ya, sama-sama akar 2 kan, jadi nilainya 2 ya. Akar 3 dikali akar 3, ya nilainya 3 ya. Akar 5 dikali akar 5, ya nilainya 5 ya. Akar 10 dikali akar 10, nilainya adalah 10. Jadi kalau akar yang sama diperkalikan, maka nilainya adalah
nilai yang ada di dalam akar tersebut, ya adik-adik. Nah, kita masuk ke sifat yang kelima adik-adik. Sifat yang kelima adalah pengembangan dari sifat yang ketiga ini. Kalau tadi perkalian, sekarang bagaimana dengan pembagian? Kalau ada akar A per B, ya, maka mengikuti yang pada perkalian boleh diurai adik-adik. Berarti akar A dibagi akar B. Jadi masing-masing boleh diakarkan. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya kita punya akar dari 1/4, ya, boleh kita pecah menjadi akar 1 dibagi akar 4. Akar 1 berapa nilainya adik-adik? Akar 1 nilainya adalah 1, ya. Akar 4 nilainya adalah 2, maka nilainya adalah setengah, ya. Kemudian kalau kita punya akar dari 2/9 berapa adik-adik? Ya, berarti ini kita uraikan akar 2 per akar 9 sama dengan akar 2 tidak ada nilai bulat yang memenuhinya, maka tetap akar 2 per akar 9 nilainya adalah 3, maka ini boleh ditulis per 3. Ini akar 2 karena per 3 dibantu dengan 1, jadi 1 per 3 akar 2. Ini adalah sifat yang kelima adik-adik. Kita ke sifat yang keenam adik-adik. Sifat yang keenam begini. Jika ada A akar B dikali dengan C akar D. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, tidak ada yang sama ya. Akarnya tidak ada yang sama. Maka seperti ini adik-adik. Ya, yang di luar akar kita kalikan dengan yang di luar akar. Jadi A dikali C. A dikali C. Kemudian yang di dalam akar dengan yang di dalam akar juga. Jadi si B dikali D, B dikali D. Jadi yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dikalikan dengan sesama yang di dalam akar. Ini adalah sifat yang ke-6 adik-adik. Kita ambil contohnya seperti ini. Ya, misalkan 2 akar 3 dikali dengan 5 akar 2. Ya. Nah, yang di luar akar kan 2 dengan 5 adik-adik. Maka kita tuliskan 2 kali 5. Kemudian yang di dalam akar adalah 3 dengan 2. Maka 3 kali 2. Ya. 2 kali 5 itu adalah 10. Akar 3 kali 2 adalah 6. Jadi hasil dari 2 akar 3 dikali 5 akar 2 ini adalah 10 akar 6 adik-adik. Ya. Nah, bagaimana dengan contoh yang berikut ini? 2 akar 2 dikali 3 akar 2. Nah, kalau yang ini akarnya sama adik-adik. Ya. Jadi, ingat prinsip bahwa kalau akarnya sama tadi, maka akar A kali akar A itu hasilnya adalah A. Akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Maka ini yang di luar akar kita kalikan dengan yang di luar akar. 2 dikali 3 yang di luar ya, 2 dikali 3. Kemudian yang di dalam akar kan akar 2 kali akar 2 ya. Atau nanti 2 kali 2 kan 4 ya. Akar 4 adalah 2. Boleh seperti itu ya adik-adik. Ini sama dengan 2 kali 3 adalah 6 ya. Ini akar 4 ya, akar 4. Akar 4 adalah 2, maka 6 dikali akar 4-nya 2. 6 dikali 2 adalah 12. Jadi nilai dari 2 akar 2 dikali 3 akar 2 itu adalah 12. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga adik-adik, yaitu menyederhanakan bentuk akar khusus. Bentuk akar khusus ini berbeda dengan menyederhanakan bentuk akar pada bagian yang pertama. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita menyederhanakan sebuah bentuk akar yang khusus. Bentuknya seperti ini adik-adik. Jika ada sebuah akar yang terbentuk seperti ini ya, A ditambah B ya, A ditambah B, kemudian ditambah atau dikurang dengan 2 akar. Kalau tadi A tambah B, di sini adalah A kali B
Ya, jadi kalau sebuah akar dapat dibentuk menjadi seperti ini, bagian depannya adalah A tambah B, kemudian ada 2 di sini, ya, ditambah atau dikurang 2 ini wajib ya, harus 2 di depannya, 2, kemudian akar lagi, di dalam akar ada akar lagi. Nah, yang akar yang ini adalah perkalian dari A tambah B tadi, maka ini akan menjadi akar, ya. Yang pertama adalah si A, kemudian tambah atau kurang tergantung soal, akar si B, ya. Oke, kalau seperti ini kurang paham ya adik-adik, kita ambil contoh soal seperti ini adik-adik, ya. Misalkan kita punya soal seperti ini, berapakah bentuk sederhana dari akar 5 ditambah 2 akar 6, seperti ini adik-adik, ya. Nah, yang ini harus kita ubah menjadi bentuk seperti ini adik-adik. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. 5 ini kita cari 2 bilangan berapa ditambah berapa, dan 6 ini juga bilangan berapa dikali berapa, di mana bilangan itu sama, yang di sini dengan yang di sini sama adik-adik. Nah, kira-kira 5 ini berapa tambah berapa? 5 itu adalah 3 tambah 2, yang angka ini kalau kita pindahkan kemari juga memenuhi. 3 kali 2, 3 kali 2 kan 6 juga ya adik-adik, ya. 3 tambah 2, 5 ini kan tadinya 3 tambah 2, ya. Nah, 3 tambah 2 ini, 3 dan 2 ini kalau kita isikan kemari, 3 kali 2 kan 6 juga adik-adik. Nah, dengan demikian berarti dipenuhi ini adik-adik, bahwa bentuk akar ini dapat kita ubah menjadi, ya, yang depan si 5 ini kita ubah menjadi 3 tambah 2, ya, kemudian ditambah, tadi boleh tambah atau kurang ya adik-adik. Nah, soalnya ternyata tambah, dan ada 2 ini keharusan, harus ada 2 di sini, ya. 2 akar 6 ini itu adalah 3 kali 2. Nah, sekarang terlihat ya adik-adik bahwa yang di depan ini 3 tambah 2, yang di belakang 3 kali 2, yang di depan penjumlahan, yang di belakang perkalian. Sama seperti ini ya, ini penjumlahan, ini perkalian, angkanya sama, ya. Nah, karena dipenuhi adik-adik, maka mengikuti sifat yang tadi, yang ini, maka ini nilainya adalah akar yang pertama adalah 3. Yang pertama adalah 3. Kemudian karena ini tambah, maka tambah. Yang kedua bilangannya adalah 2 adik-adik. Seperti itu dia, ya. Masih belum paham? Kita tambah satu contoh soal lagi. Misalkan kita punya soal berapakah bentuk sederhana dari akar 7 dikurang 2 akar 10. Nah, yuk kita pikirkan. Kita cari 2 angka. Yang kalau dijumlahkan hasilnya 7. Kalau dikalikan hasilnya 10. Kira-kira bilangan berapakah itu? Nah, ini tambah ya adik-adik, maaf ya. Ini tambah, yang ini kali, ya. Cari 2 angka, kalau dijumlahkan hasilnya 7, kalau dikalikan hasilnya 10. Kira-kira berapa bilangannya? Iya, 5 dengan 2. Pintar ya adik-adik. 5 tambah 2 kan 7. Pak, kenapa nggak 4 dengan 3? 4 kali 3 bukan 10 tapi 12, ya. Karena kan 7 itu juga bisa 6 tambah 1, sementara 6 kali 1 kan bukan 10. 5 tambah 2 kan 7, tapi 5 kali 2 10. Jadi yang memenuhi hanya 5 dengan 2, ya. Oke, paham ya adik-adik? Jadi diantara yang menghasilkan 7, 5 tambah 2 itu 7, dan 5 kali 2 lah 10. Jadi yang lain tidak memenuhi. Nah, maka ini dapat kita ubah menjadi akar dari, ya, 7 ini kita pecah menjadi 5 tambah 2. Pak, di depan harus tambah? Iya, nggak boleh kurang, nggak boleh, ya. Oke, yang di tengah boleh tambah, boleh kurang, tergantung soal. Nah, ini kurang.
2, harus ada 2 ya. Kalau nggak ada 2 gimana Pak? Harus dimunculkan 2 ya. 2 akar 10-nya adalah 5 kali 2 ya. Maka hasilnya sama dengan akar dari angka pertamanya adalah 5, kemudian kurang akar 2. Jadi beginilah cara menyederhanakan bentuk akar khusus. Nah, adik-adik, demikian materi kita pada video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan video selanjutnya khusus untuk pembahasan soal dan penyelesaiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.